niat yang baik. Masya Allah, alhamdulillah, bernilai ibadah kan? Bernilai ibadah, Pak. Masya Allah. Kemudian di hotel jamaah habis umroh selesai, enak aja makan pakai tangan kiri. Kenapa? Karena memang nggak dibiasakan untuk makan pakai tangan kanan. Padahal maaf yang masih jomblo, ketika menggauli istri dapat pahala nggak, Pak? Pahala. Kata Rasulullah apa? Wa fi budhi. Iya, kalau pacaran berdua-duanya aja udah dosa. Pegang-pegangan udah dosa. Kata Rasulullah, ibadah ini nggak nguntungin dunia saya. Akhirnya malas ibadah. Jadi yang dia pikirin kalau misalnya dia puasa nguntungin dunianya, baru mau. Batal amalan mereka, sia-sia perbuatan mereka, kata Allah. Itu Pak, kalau kita maunya supaya kita selalu menghasilkan pahala. Siapa yang hafal surat Alam Nashrah? Alam Nashrah laka sadrak. Berdirilah untuk ibadah yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Rabbmu kamu berharaplah. Di sini Allah mengatakan kalau kamu rumahnya nggak ada siapa-siapa kecuali istrinya. Istrinya pun juga rambutnya acak-acakan, bajunya lusuh. Kata Salman, setiap kali dia mau sholat tahajud ditarik sama Salman, tidur lagi. Karena kan hak, tubuhmu punya hak, istrimu punya hak, berikan hak mereka masing-masing. Maka kumpul sama anak, ya, anak pun juga butuh kepada kasih sayang ayah. Nah, coba Pak, sholat subuh tetap ditulis oleh Allah niat sholat tahajud. Sudah gitu tidurnya bernilai apa? Sedekah. Pahala, Masya Allah. Setelah selesai sholat subuh, Bapak ngapain? Kerokean. Aduh, nggak ada pahalanya itu mah, Pak. Habis sholat subuh, Bismillahirrahmanirrahim. Sangat tidak dianjurkan untuk tidur setelah sholat subuh. Makanya Rasulullah lebih banyak setelah sholat subuh itu dzikir sampai matahari terbit. Iya, kalau saya sih Ustadz harus berangkat kerja setelah sholat subuh langsung celeng aja. Soalnya macet Jakarta, Ustadz. Ya udah, berangkatlah karena melaksanakan amanah lebih wajib. Ya udah pergi. Pas macet ngapain, Pak? Justru di waktu macet Bapak ada kesempatan untuk zikir, ya kan? Coba kalau Bapak kita lakukan setiap macet, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Rasulullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar itu tanaman surga. Jadi setiap kali kita mengucapkan subhanallah, ditanamkan satu tanaman di surga. Sedangkan satu tanaman surga melebihi dunia dan seisinya, ya kan? Luar biasa, Masya Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Zikir terus, zikir. Jadinya macet tuh jadi nikmat, Pak. Banyak pahala. Apalagi kalau Bapak punya hafalan, sambil macet teriak, sambil murojaah, ya kan? Ulang hafalan, baca amayat tasa'alun, baca al-baqarah dan yang lainnya. Pak, kalau kita lakukan seperti itu jadinya Pak nikmat macet itu, Pak. Pas lancar pengen macet lagi. Kenapa? Karena kita mikirnya pahalanya banyak juga ya. Iya. Kenapa? Banyak zikir. Coba kalau Bapak lagi macet bengong aja. Kira-kira lama-lama kesel nggak, Pak? Kesel. Akhirnya yang ada apa? Marah-marah. Ini apa sih macet lu? Stres lo, Pak. Makanya banyak yang stres gara-gara macet, gara-gara bengong. Tapi kalau macet, pas macet zikir kepada Allah atau dengerin kaset pengajian atau yang lainnya, itu jadi kenikmatan tersendiri, Pak, buat kita. Nah, Bapak sekalian, Masya Allah. Sehingga Pak, kita betul-betul mendapatkan kesuksesan dari doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti Bapak menjadi orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Tapi Pak, ternyata untuk melakukan itu nggak mudah loh Pak. Mudah nggak? Mudah nggak? Sebetulnya sih kalau dipikir-pikir mudah. Mudah nggak? Siapa di antara Bapak yang tidak bisa mengucapkan subhanallah? Ada? Gampang kok Ustadz, subhanallah tuh bisa. Siapa Bapak yang tidak bisa mengucapkan alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah? Bisa, semuanya bisa kok. Subhanallah, la ilaha, Allahu Akbar, gampang. Tapi masalahnya setannya gede Pak. Iya. Baru kita mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, setan yang ngingetin, ingat ke sono, ingat ke sini, ingat ke cewek dan yang lainnya. Nah, iya. Baru mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, kata setan, nyanyi aja nyanyi. Ngapain sih baca Quran? Ngapain sih dzikir? Nyanyi deh. Kata Ibnu Mas'ud, idza raqiba ar-rajul dabbatah, apabila seseorang naik kendaraannya, maka setan akan berkata kepada dia, tagonna, ayo nyanyi. Ternyata setan nggak mau kita itu apa? Berzikir Pak, nggak mau. Makanya setan berusaha Pak, menggoda kita terus supaya kosong dari zikir, supaya berpaling dari zikir. Ya. Ketika kita mendengar adzan di waktu subuh, as-salatu khairum minan naum. Apa kira-kira yang Bapak lakukan? Nanti deh gampang lah, sholat jamaah sama istri aja lah. Tidur lagi. Padahal kalau Bapak langsung korejat, ya, bangun, langsung pergi ke masjid Pak, Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, Pak, perginya kita ke masjid itu, setiap langkah kakinya itu mengangkat derajat, mengampuni satu dosa. Saya mau tanya sama Bapak, jarak ke masjid dari rumah ke masjid berapa meter? 100 meter. 1 meternya berapa langkah? 2 langkah. Itu panjang tuh langkahnya. Iya. Kata para ulama, kalau kita pergi ke masjid, kalau bisa langkahnya dipendek-pendekin biar lebih banyak pahalanya. Iya. Semeter 2 langkah. Berarti kalau 100 meter berapa langkah Pak? 200. Masya Allah, sekali pergi 200 kebaikan ditulis, 200 dosa digugurkan. Pulangnya sama. Berarti pulang pergi berapa dapat? 400. Bayangkan 400 sekali pergi, pulang pergi. Kalau 5 waktu, 400 kali 5 berapa? Makanya Masya Allah, perginya kita ke masjid itu luar biasa Pak. Sampai-sampai ya, Rasulullah mengkisahkan dalam sebuah mimpinya, Rasulullah pernah bermimpi bertemu dengan Allah Pak. Kata Rasulullah, ra'aitu rabbil barihah, tadi malam aku bermimpi melihat Allah. Lalu Allah berfirman kepadaku, hai Muhammad, atadri fima yahtasimu fihil mala'ul a'la, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, aku tidak tahu ya Allah. Maka Allah pun, kata Rasulullah, meletakkan tangannya di antara 2 pundakku, sehingga aku pun merasakan dinginnya di antara 2 dadaku, sehingga aku mengetahui apa yang terjadi di langit dan di bumi. Kemudian Allah berfirman lagi, kamu tahu tidak, fima yahtasimu fihil mala'ul a'la, apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, na'am adri ya Rabb, aku tahu ya Allah, fil kafarati wad darajat, tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Adapun yang menggugurkan dosa, famasyul aqdami ilal jamaat, yaitu berjalan menuju sholat berjamaah. Wantidharus sholawati ba'da sholawat, menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya. Wa isbaghul wudu' indal makruhat, dan menyempurnakan wudu di saat sulit.
Apa kata Allah? Shadaqta ya Muhammad, kamu benar. Siapa yang melakukan itu wahai Muhammad, asya bi khairin wa mata bi khairin, ia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik. Wa kana min khati'ati kayaumi waladatu ummu, maka ia pun dibersihkan dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Bayangkan Pak, perginya kita ke masjid ternyata dapat jaminan dari Allah bahwa kita akan hidup dalam keadaan baik, wafat pun dalam keadaan apa? Baik. Tapi maaf Pak, pergi ke masjid itu ternyata perjalanan yang cukup berat. Iya Pak, ada orang Pak, dia berhasil naik ke gunung yang sangat tinggi Pak. Gunung Cermek 3000 meter, kuat, bolak-balik. Ada orang Pak jogging, ditanya udah kamu jogging berapa kilo? 10 kilo. Ke masjid 200 meter nggak kuat? Aduh nanti deh. Ya Allah ya Rabbi, jogging 10 km kuat, ke masjid 200 meter nggak kuat nih gimana itu Pak? Memang ternyata pergi ke masjid itu perjalanan iman Pak, butuh kepada apa? Butuh kepada iman, bener Pak, Masya Allah. Iya. Sampai-sampai ada anekdot, ada orang yang lagi angkat besi kuat. Kata orang teman, itu orang kuat banget ya. Kata temennya, enggak, dia sakit. Masa sih? Iya, yuk kita buktiin. Mas, sholat yuk ke masjid. Aduh maaf, saya lagi gak enak badan. Tuh kan sakit. Ada aja alasannya pergi ke masjid, ada aja alasannya. Nah beginilah Pak, ya ternyata memang untuk melaksanakan sukses dunia akhirat itu nggak mudah kan. Berarti kita harus berhasil melawan dua. Yang pertama melawan syaitan, yang kedua melawan hawa nafsu. Masalahnya di dalam tubuh kita ini ada hawa nafsu Pak. Yang namanya hawa nafsu itu senangnya kepada apa? Kepada maksiat. Ya, hawa nafsu itu nggak suka sama taat Pak, nggak suka. Iya. Coba aja sama Bapak, adain pengajian di masjid. Undang tuh orang-orang di kampung. Yang datang paling berapa? Tapi kalau Bapak undang bidu wanita, suruh nyanyi, bikin orkes dangdut, wah itu nggak diundang juga datang Pak, banyak Pak, Masya Allah. Kenapa? Karena memang hawa nafsu itu menyukai sesuatu yang seperti itu. Hawa nafsu nggak suka taat Pak, nggak suka taat, berat dalam ketaatan untuk taat. Mau pergi ke sholat berat, mau melaksanakan ketaatan berat, mau zikir berat, mau baca Quran berat. Aduh. Makanya dari itulah Bapak sekalian, kata Rasulullah apa? Huffatil jannatu bil makarih. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang berat menurut hawa nafsu. Dalam riwayat Nasai, Rasulullah SAW bersabda, ketika Allah telah menciptakan neraka, Allah berfirman kepada Jibril, "Hai Jibril, coba kamu lihat neraka." Maka malaikat Jibril pun melihat api neraka. Kemudian malaikat Jibril kembali dan berkata, "Ya Allah, tidak ada seorang pun dari hambamu yang mendengar tentang api neraka kecuali dia pasti lari dari neraka, ya Allah." Kemudian Allah berfirman kepada Jibril, "Sekarang lihat lagi neraka." Ternyata neraka dikelilingi oleh sesuatu yang disukai oleh syahwat. Maka Jibril balik lagi kepada Allah dan berkata, "Ya Allah, saya khawatir tidak ada manusia yang selamat dari api neraka." Masya Allah, memang betul Pak. Berarti Pak, untuk menyelamatkan diri kita dari api neraka dan masuk ke surga tidak mudah. Membutuhkan iman. Membutuhkan apa? Iman.
Makanya Pak ya, selalu kita baca iyyaka na'budu, terus wa iyyaka nasta'in. Artinya apa sih? Iyyaka na'budu artinya apa? Hanya kepada Engkau kami beribadah. Setelah itu apa? Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Kenapa sih setelah Allah mengatakan hanya kepada Engkau kami beribadah, setelah itu Allah mengatakan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan? Kata para ulama, karena ibadah itu berat. Maka kita minta tolong kepada Allah supaya diberikan kemudahan. Makanya doa yang Rasul ajarkan kepada kita apa? Rasulullah bersabda kepada seorang sahabat yang namanya Mu'adz bin Jabal, "Ya Mu'adz, la tada'anna dubura kulli salatin antakul." Hai Mu'adz, jangan kamu tinggalkan setelah selesai sholat mengucapkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku untuk bisa selalu berzikir kepadamu. Bantu aku untuk mensyukuri nikmatmu, dan bantu aku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita tidak bisa ibadah. Ada orang muslim dia, tapi mau sholat susah, artinya ia tidak dibantu oleh Allah. Ada orang sholat tapi tidak bisa khusyuk, nggak dibantu oleh Allah dalam sholatnya. Ada orang kalau sholat tuh kayak sholatnya pengennya cepet aja Pak. Allah Akbar, Allah Akbar, Masya Allah. Sampai-sampai sholat tarawihnya tercepat di dunia Pak. 21 rakaat dalam 7 menit. Pas ditanya, kok kamu cepet banget? Kan kata Allah, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ini kan berlomba. Kalau kamu lomba balap lari cepet-cepetan katanya. Ya Allah, ya Rabbi, apa begitu Rasulullah melakukan? Iya. Nah Bapak sekalian, kenapa kok bisa ada orang ya kalau sholat tuh pengen cepet banget? Jawabannya satu Pak, dia tidak merasakan lezatnya sholat.